Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Kali ini akan membahas kembali seputar P3K guru. Namun di sini khusus P3K untuk P4 atau kategori 4 atau juga disebut pelamar umum. Nah, di sini peserta seleksi kompetensi P3K guru pelamar umum formasi pemerintah Kota Batam. Anda wajib tahu. Bayangkan tuh, Anda wajib tahu. Nah, ini dia. Jadi sudah diterbitkan 17 Januari. Jadi memang berdasarkan schedule yang ada di Kemendikbud, kita cek di sini. Nah, ini di bagian uji seleksi. Nah, di sini pelaksanaan seleksi kompetensi untuk pelamar umum tanggal 16 sampai dengan 21 Januari. Jadi minggu yang lalu. Jadi memang itu adalah merupakan jadwal dari Kemendikbud Ristek. Jadi daerah harus menyiapkan segala sesuatunya pada tanggal itu melalui ujian. Ini dia ujian CAT UNBK. Jadi biasanya di sekolah. Nah, di sini sekolah yang dimaksud ada 3 di Kota Batam ini. SMK Negeri 1, SMK Negeri 1, SMK Negeri 1, SMA Negeri 1, SMA Negeri 3. Jadi ada 3 lokasi yang menjadi ujian atau tes kompetensi guru yang disebut CAT UNBK. Kita cek berapa pesertanya. Nah, ini dia seperti kita ketahui tidak ada perubahan untuk jenis soal, ada 4, yaitu kompetensi teknis sesuai mata pelajaran, ini kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Ini durasi waktunya. Yang lain ini tata tertib semua, berapa peserta semua kita lihat. Kita cek lagi berapa peserta sini. Kita kembali dulu. Nah, ini dia kalau tidak salah ini. Sana ujian. Kita coba klik yang ini. Oh, ini galerinya. Coba kita klik yang ini, yang terbaru beritanya. Tanggal 19 Januari, berarti hari Kamis. Kita baca beritanya. Nah, ini informasi seputar P3K pelamar umum. Nah, kita lihat. Nah, di sini langsung disebutkan di berita ini, di website resmi BKP SDM Pemko Batam atau pemerintah Kota Batam. Ini sebanyak 812 calon P3K guru bagi pelamar umum di lingkungan pemerintah Kota Batam. Jadi memang pemerintah Kota Batam itu lumayan banyak membuka khusus untuk pelamar umum. Guru agama saja saya hitung itu hampir 70. Hampir, saya tidak menghitung pasti. Yang jelas saya hitung lebih dari 60-an. Nah, yang tahu bisa mungkin komentar. Itu saya hitung 60-an lebih saya hitung. Khusus guru agama saja. Nah, belum lagi mapel lain. Jadi memang Pemko Batam banyak membuka formasi untuk pelamar umum. Berarti itu untuk yang honorer atau kategori 3-nya bisa disebutkan aman jika misalnya pelamar umumnya dibuka. Karena ketentuannya jika belum habis P1, maka tidak dibenarkan untuk membuka P2 atau kategori 2. Jika sudah terpenuhi semua, maka bolehlah membuka untuk P3 atau kategori 3, yaitu guru honorer di sekolah negeri yang mengabdi lebih dari 3 tahun. Nah, jika semuanya sudah mendapat formasi, maka bolehlah dibuka untuk pelamar umum atau kategori 4.
Nah, di sini dari 800 ada jadwalnya di sini, yakni 18 Januari sebanyak 430, 19 Januari sebanyak 382 peserta. Jadi ada 2 hari. Dan sini ada lagi keterangannya. Ini yang hadir katanya ini 700. Jadi yang tidak hadir 49 orang. Nah, tanpa keterangan. Berarti ini yang 3 ini tidak mengikuti ujian. Nah, bisa jadi mungkin jauh. Karena di Batam ini juga ada daerah-daerah pulau. Yang berikutnya ya kurang lebih itu saja. Ya passing grade kita sudah sama-sama tahu untuk guru ini memang ada perbedaan. Seperti misalnya guru matematika itu tidak sama dengan guru agama. Guru matematika itu kalau tidak salah saya passing grade-nya adalah nilai teknisnya itu 260 kalau tidak salah. Kurang lebih. Untuk guru agama itu semua jenis guru agama itu sama 325. Nah, jadi untuk di pelamar umum, jika misalnya berasal dari sekolah swasta ataupun yang di sekolah negeri, tapi tidak mungkin di sekolah negeri misalnya ada yang masuk kategori umum, misalnya sudah memiliki cerdik. Nah, biasanya yang memiliki cerdik itu pasti di sekolah swasta. Karena jika di sekolah negeri, itu pasti sudah masuk kategori 3. Dia tidak perlu tes lagi. Nah, hanya saja yang bisa tes itu adalah di guru swasta. Karena guru swasta, semua guru swasta yang terdaftar di Dapodik itu masuk dalam kategori umum. Nah, biasanya di situ. Jelas sampai saat ini sepengetahuan saya untuk afirmasi itu tetap masih ada. Baik itu afirmasi cerdik untuk nilai teknis 100% atau dengan jumlah nilai 500 penuh. Nah, untuk nilai yang lainnya menurut saya sangat mudah karena semua soalnya itu ada nilainya. Misalnya seperti kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, hanya memang jika dilihat dari pengalaman teman-teman yang tes di tahun 2021, itu memang banyak yang tidak lulus di kompetensi teknis. Memang sangat berat, walaupun bidang masing-masing. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan. Jadi memang kawan-kawan guru kita yang masuk dalam kategori umum itu sudah selesai semua mengikuti tes minggu yang lalu dari tanggal 16 hingga tanggal 21 berdasarkan jadwal di Kemendikbud ini. Nah, ini tanggal 16 hingga tanggal 21 Januari. Nah, salah satu teman juga ada saya tanyakan, nah dia tidak lulus, itu hanya mendapat 260 nilainya. Sedangkan mapel dia lebih dari itu. Nah, karena memang setiap mapel itu berbeda. Juga sudah ada saya bahas videonya di bawah dikit, passing grade atau nilai ambang batas beberapa mapel yang lumayan banyak, dari mapel agama, matematika, yang semua. Jadi memang tiap mapel itu passing grade-nya berbeda-beda. Karena tingkat kesulitan itu juga berbeda-beda. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan untuk informasi terbaru. Ini memang untuk rilis daftarnya kan belum. Karena berdasarkan aturan Kemendikbud, nanti kita semuanya itu diumumkan P1, P2, P3, dan pelamar umum, yaitu tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari. Kurang lebih 1,5 minggu lagi. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan untuk informasi kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Berikan komentar barangkali jika ada yang ingin ditanyakan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.